Di dunia di mana iblis dipuja sebagai dewa dan manusia dipaksa tunduk dalam kegelapan, muncullah dua anak muda yang berani melawan takdir. Inilah kisah tentang impian, keberanian, dan tekad membara saat mereka mengangkat pedang demi membebaskan dunia dari belenggu iblis. Tahun ini adalah 151 menurut kalender iblis. Di kota kecil Tatsuyama, seluruh warga sedang berdoa kepada para iblis. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda berambut merah, sebut saja Eko, tampak memukul tanah dengan cangkulnya, penuh kemarahan dan kekesalan. Ia sedang menjalani pelatihan di sekolah tambang, profesi paling mulia di kota tersebut. Menjadi penambang dianggap sebagai jalan menuju kemuliaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan istri cantik, anak-anak manis, dan kehormatan untuk melayani para iblis. Eko sering dipuji karena kemampuannya menggali. Tapi dalam hatinya, ia merasa kosong. Ia teringat masa kecilnya bersama seorang anak berambut pirang, Kojiro. Mereka dulu berlatih ilmu pedang, saling menyerang dan saling mengejek, hingga guru mereka memaksa keduanya tidur siang karena terlalu gaduh. Sang guru sering mengatakan bahwa sejarah telah dipelintir oleh iblis. Masih ada pejuang yang melawan, tapi hanya sedikit yang waras. Di desa ini mungkin hanya 3 orang. Eko bermimpi menjadi pendekar sejati, seperti dalam cerita gurunya. Ia pun berniat mengajak Kojiro untuk membasmi para iblis di seluruh Jepang. Namun sebelum rencana itu berjalan, semua murid tambang diminta meneriakkan semboyan desa. Tambang adalah raja dari semua profesi. Semua berseru dengan semangat, kecuali Eko, yang hanya bergumam bahwa ia ingin jadi pendekar. Ia takut dicap sebagai pengkhianat karena berbeda. Sepulangnya, Eko mendatangi tempat latihan lama mereka, berharap bisa berbicara pada Kojiro. Namun sahabatnya itu malah bersikap dingin dan mengusirnya. Meski begitu, Eko tetap yakin akan membujuknya keesokan hari. Beliung milik Eko tak biasa, bentuknya menyerupai pedang, cocok untuk berlatih diam-diam. Tapi semangatnya runtuh saat Kojiro menyatakan bahwa ayah Eko telah berbohong. Sebenarnya para iblislah yang menyelamatkan umat manusia. Sang ayah hanya ingin Eko tidak membenci darah prajurit yang mengalir dalam tubuhnya. Eko tetap pada keyakinannya. Namun, teman satu tim mengejeknya karena terlalu menyukai profesi Slopin. Sebenarnya, Kojiro hanya tak ingin sahabatnya mengalami nasib buruk seperti dirinya, dicemooh dan dicap sebagai kriminal hanya karena terkait dengan para prajurit. Hari penting itu pun tiba. Para murid dilepas dengan penuh hormat menuju tambang. Namun begitu masuk, mereka langsung menyaksikan kengerian. Seorang pria dimakan hidup-hidup oleh iblis. Sejak saat itu, mereka dipaksa bekerja hingga mati tanpa harapan. Eko ingin melawan, tapi pedangnya telah disita. Ia hanya memiliki beliung. Saat seekor monster kucing raksasa menghantamnya, Eko tak mampu melawan. Saat itulah Kojiro muncul, mengirimkan kuda perang yang selama ini ia sembunyikan. Meski sempat memarahi Eko, Kojiro tetap menolongnya. Mereka lalu bekerja sama membunuh iblis itu. Eko menggunakan teknik menggali yang ia kuasai saat pelatihan, membuktikan bahwa masa kecilnya tidak sia-sia. Keduanya lalu membentuk kelompok pendekar, memulai perjalanan mereka sebagai pejuang. Namun, kebangkitan Dewa Iblis mengubah segalanya. Warga panik, tapi para pengawas justru menyambutnya. Eko dan Kojiro menyerang sang dewa. Meski sempat ditebas, makhluk itu bangkit kembali. Warga malah datang membawa persembahan makanan, membuat sang dewa berevolusi menjadi raksasa. Satu tendangan saja membuat Eko lumpuh. Kini Kojiro harus melawan sendirian. Saat sang dewa hendak memakan pedang Kojiro yang merupakan warisan keluarganya, ia tetap menolak menyerah. Tapi pedang itu akhirnya tertelan juga, membuat Kojiro putus asa. Tanpa disadari, Eko memanjat tubuh sang dewa dan menghantam perutnya menggunakan beliung, seperti saat menggali batu keras. Meskipun dihantam berkali-kali, ia tak menyerah. Pada akhirnya, ia berhasil mengambil kembali pedang sahabatnya dan mengembalikannya pada Kojiro. Tersentuh, Kojiro berubah pikiran dan memutuskan untuk bertarung bersama Eko. Namun saat mereka mengira semuanya telah berakhir, sekelompok prajurit muncul dari balik penghalang pelindung. Ternyata, Dewa Iblis hanya bisa mati jika terkena senjata penakluk iblis, senjata yang tidak dimiliki oleh mereka. Makhluk itu bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Meski gentar, Eko tak lari. Ia tetap bertarung, meskipun nyawanya terancam. Keberaniannya membuat sang pemimpin pasukan prajurit terkesan. Tapi serangan mereka tak cukup, luka yang mereka buat langsung sembuh. Ketika Eko mencoba berpikir keras, tiba-tiba sulur hijau melilit tubuhnya dan menariknya ke puncak gunung. Di sana, kelompok prajurit telah menunggunya.
Sang pemimpin yang dingin menyatakan bahwa pedang tumpul Eko tak akan cukup untuk menumbangkan iblis itu. Mereka sedang menyiapkan serangan pamungkas, dan saat itulah pertarungan terakhir pun dimulai. Namun Eko tidak tinggal diam. Ia ingin membuktikan kemampuannya. Dalam pikirannya, lebih baik mati bertarung daripada pulang dan kembali bertani. Dengan teriakan lantang, ia menerjang ke depan sambil menggenggam pedang palsunya. Kali ini, sang pemimpin tak berusaha menyelamatkannya lagi. Ia tahu itu hanya akan sia-sia. Melihat itu, Kojiro tak tega membiarkan sahabatnya sendirian. Eko pun mulai mengumpulkan kekuatan untuk mengeluarkan jurus pamungkas. Ia menancapkan pedang ke tanah dan menghantamnya keras hingga bumi seolah terbelah. Para prajurit berhasil menahan sang iblis dan sulur hijau yang membelenggunya pun terputus. Pedang Eko melesat bagai burung, mengarah tepat ke kepala sang iblis. Kojiro cepat-cepat menunjukkan titik lemahnya, tanduk di kepalanya, yang konon bisa dihancurkan hanya dengan satu tebasan ringan. Mendengar itu, Machiko segera melesat, siap mengakhiri pertempuran. Tapi realita tak semudah teori. Begitu pedangnya menyentuh tanduk, tanduk itu malah hancur berkeping-keping dan bahaya besar mengancam Eko. Di saat paling genting, tepat ketika iblis hendak menyerang balik, sang pemimpin keren itu muncul kembali. Dengan satu tebasan ringan, seperti yang diceritakan Kojiro, tanduk dan nyawa iblis pun lenyap. Cahaya terang menyinari tim prajurit, sementara dua bocah itu duduk terpojok, cemberut, kecewa karena pencapaian pertama mereka kandas. Kojiro hanya sedikit kesal. Namun hatinya tersentuh saat menyadari bahwa ayahnya tidak pernah berbohong padanya. Sang pemimpin, Takeda, lalu menginterogasi para manusia pengkhianat. Ia bertanya kenapa mereka menyerahkan diri pada kekuasaan iblis. Seraya menatap mereka, ia menyatakan bahwa setelah 150 tahun hidup di bawah tanah, umat manusia akan merebut kembali hak dan kebebasannya. Kini saatnya keluar dari kegelapan. Jepang harus bebas lagi, agar pengorbanan para pahlawan terdahulu tak sia-sia. Para penambang, yang dulunya dianggap bangsawan pekerja, akhirnya bersorak merayakan kebebasan setelah bertahun-tahun dijadikan budak oleh iblis api. Kojiro memeluk sang pemimpin dengan bahagia. Tapi yang lebih sulit menyembunyikan emosi adalah Eko. Meski terlihat kasar, hatinya penuh kepedulian. Ia menahan tangis agar yang lain bisa bergembira. Tapi para prajurit malah menggoda, menyuruhnya bersyukur karena telah diselamatkan. Akhirnya Eko tak tahan. Ia bukan menangis karena diselamatkan, tapi karena perjuangannya terasa tak dihargai. Takeda mengerti. Ia mengakui bakat dan ketulusan hati Eko, lalu memberikan sepotong kristal sebagai tanda penghargaan. Tak lupa menggoda agar Eko makin termotivasi. Kojiro termenung menatap kristal itu. Bukan hanya indah, ternyata benda itu mampu melacak keberadaan iblis lain. Mereka mulai mencari informasi tentang alat-alat pembasmi iblis. Tapi karena buta huruf akibat hidup terasing, Kojiro bergantung pada sahabatnya untuk membaca setiap teks. Sampai akhirnya, mereka menemukan fakta mengejutkan. Ada lebih dari 100 iblis yang tersebar di seluruh Jepang. Harapan mereka menyala kembali. Eko, yang kompetitif, langsung berlari ke kota, menantang kelompok Takeda. 150 tahun tak ada yang berhasil, artinya masih ada kesempatan. Dua sahabat itu pun mulai mengejar mimpi masa kecil mereka. Awalnya semua terasa menyenangkan. Makanan berlimpah, perjalanan lancar. Tapi dalam hitungan hari, persediaan mereka habis lebih cepat dari mantan yang cepat move on. Konflik pun muncul, perut lapar mengalahkan rasa toleransi. Di hari ketiga, saat kereta rusak dan mereka kehabisan bekal, ketegangan memuncak. Eko menyalahkan sahabatnya yang dianggap ceroboh. Tapi masa kecil, penuh kesulitan membuat Kojiro punya naluri bertahan hidup yang hebat. Ia dengan mudah menangkap ikan. Eko, yang selama 5 tahun cuma menambang, merasa tersingkir. Harga dirinya terpukul dan ia pun bertekad menangkap ikan sendiri. Namun, saat hendak berdamai, Eko melihat bayangan di belakangnya. Belum sempat bereaksi, Kojiro sudah tergeletak tak sadarkan diri. Panik, Eko mencari pelakunya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut hijau melompat dan menjatuhkannya. Ia mengira telah mendapatkan 2 mangsa muda. Gadis itu ternyata meremehkan kekuatan Eko. Dengan mudah, Eko mengangkatnya ke udara. Meski tak sanggup mengalahkan tanduk iblis, lawan seukuran gadis ini bukan masalah. Gadis itu mencoba cara lain, menggoda. Ia membuka kimononya dan mengeluarkan 2 pedang dari lengannya, berbeda jauh dari pedang palsu milik Eko. Tiba-tiba lonceng berbunyi. Si gadis panik. Ia meraih kartu identitas milik Kojiro dan kabur secepat angin. Setelah kembali ke markas, gadis itu menjelaskan semuanya pada tuannya, seorang pria berjubah mencurigakan.
Di saat itulah, Eko dan Kojiro akhirnya tahu namanya, Tsugumi. Sambil membawa ikan bakar, mereka berlari mengejar kuda perang mereka yang dicuri. Jejak membawa mereka ke sebuah benteng berbentuk tengkorak milik klan prajurit Koshida. Di sana mereka bertemu kembali dengan Tsugumi. Namun, alih-alih bertarung, sikap gadis itu berubah. Ia malah mengajak mereka berkeliling kastel dan berjanji mengembalikan kereta mereka. Warga desa memberi perbekalan kepada para prajurit yang balas melindungi mereka dari ancaman iblis. Eko pun mulai sadar, menjadi prajurit bukan hanya soal mengayunkan pedang, ini soal saling melindungi. Saat berdua, Tsugumi bercerita tentang kakaknya, satu-satunya orang yang menyayanginya, yang dibunuh oleh iblis. Ia merasa hidupnya hampa, tapi Eko, yang juga punya luka lama, bisa memahami rasa sakit itu. Malam pun tiba. Rombongan sirkus dadakan milik Eko diundang makan malam bersama sang tuan. Saat suasana mulai hangat, pria berjubah itu menyebutkan senjata kuno milik para prajurit, senjata yang mampu membunuh iblis. Namun dua bocah desa pemuja iblis itu tak tahu apa-apa. Wajah asli pria misterius itu akhirnya terungkap. Ia menangkap Tsugumi, lalu menjebloskan Eko dan Kojiro ke penjara. Tsugumi tampak seperti sudah dicuci otak. Ia hanya mengikuti perintah sang tuan, yang memperlakukannya seperti anak tak berguna, dan memaksanya mengerahkan seluruh pasukan untuk melawan iblis. Karena pasukan dan persenjataan sudah habis, Katsumi meminta bantuan kelompok prajurit pemula milik Eko demi menggali pengetahuan tentang iblis. Kedua pahlawan muda itu segera menyadari keanehan sikap Tsugumi yang terus menggenggam kimononya seakan penuh tekanan. Mereka menyarankan agar dia tak terlalu mematuhi semua perintah. Kata-kata sederhana itu menggugah hati Tsugumi. Untuk pertama kalinya, dia menolak sang tuan. Keberanian itu membuat Eko dan Kojiro berhasil melarikan diri. Kojiro mencuri kunci penjara dan membebaskan mereka. Tapi saat mereka menemukan kembali kuda besi mereka, seekor iblis raksasa berkaki banyak sudah menyerbu kastel. Di tempat lain, Tsugumi yang linglung tak sengaja menabrak sang tuan. Pria berjubah itu memerintahkannya untuk memaksa para lansia ikut bertempur. Tapi kali ini Tsugumi menolak. Sang tuan mengancam akan mengusirnya dari kastel, menyiratkan bahwa dia tak akan bertahan 2 hari di luar sana. Sebuah tekanan psikologis yang memanfaatkan rasa ketergantungannya. Tsugumi menatap foto lama bersama kakaknya yang sudah tiada. Ia mulai melihat kebenaran, bagaimana kakaknya dulu hanya dijadikan boneka. Ia ingin merobek foto itu, tapi tak sanggup. Namun kereta melindasnya dan foto itu pun robek. Dua prajurit muda telah membantunya menghancurkan tembok mental yang selama ini menahannya. Merasa memiliki sekutu, Tsugumi akhirnya memutuskan untuk melawan. Jika tidak, seluruh desa akan hancur oleh iblis. Dari atas kastel, rombongan sirkus melihat penduduk berdiri tepat di jalur serangan. Saat sang tuan memaksa warga mengorbankan diri demi dirinya, bom asap muncul, tanda dimulainya rencana penyelamatan. Tsugumi muncul dari atas, menantang sang tuan. Ia sengaja mengulur waktu agar rencana penyelamatan berhasil. Sementara sang tuan memerintahkan pasukannya mengepung warga, Kojiro dan Eko menyusup melalui asap. Mereka menjatuhkan para penjaga dan membuka gerbang agar warga bisa melarikan diri. Ternyata bukan hanya Tsugumi yang dicuci otak, tak satu pun warga berani melawan. Tsugumi akhirnya turun tangan langsung. Ia mencabut 2 pedang dari lengan bajunya dan menyerang sang tuan habis-habisan. Tapi pria itu menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah lalu menendangnya bertubi-tubi. Saat tubuh Tsugumi terkapar, sang tuan mulai menyampaikan ajaran moral. Tapi Tsugumi meludahinya. Ia bersumpah akan menyelamatkan desa dari perintah-perintah gila. Pedangnya menyala hijau, mirip milik klan Takeda. Sang tuan pun mengaktifkan senjatanya. Tapi Tsugumi terus bertarung sambil membakar semangat warga. Dengan jurus pamungkas, ia mengikat dan menghantamkan sang tuan ke tanah. Pria itu pun pingsan. Melihat kesempatan, Eko dan Kojiro segera memandu warga keluar sebelum kastel hancur diinjak iblis. Namun Tsugumi yang masih syok nyaris tertinggal. Di saat kritis, 2 pemuda itu datang menunggangi kuda perang dan menyelamatkannya. Untuk pertama kalinya, Tsugumi merasa punya tujuan hidup. Ia tersenyum kepada Eko, sementara kastel yang dulu memenjarakan mereka kini tinggal puing-puing. Penduduk desa merasa bebas. Beberapa sesepuh bahkan membungkuk dan memohon agar Tsugumi ikut pergi bersama 2 pendekar muda itu. Awalnya, Tsugumi menyetujuinya, tapi tiba-tiba ia kabur dan menangis. Ia tak yakin bisa bertahan hidup bersama 2 remaja amatir. Eko menemukannya dan menenangkannya dengan jujur.
Ia bercerita bahwa orang tuanya meninggal karena wabah dan ia menganggap ayah Kojiro sebagai sosok ayah sendiri. Keesokan harinya, mereka bertiga memulai perjalanan baru. Beberapa anak desa berlari mengejar mereka, mengantar kepergian Tsugumi. Tangisan dan tawa menyatu dalam keheningan pagi itu. Namun di tengah perjalanan, Tsugumi kembali murung karena tak ada yang memujinya. Saat beristirahat, ia memeluk erat Eko, menciptakan suasana canggung. Kojiro, yang tidak terbiasa berinteraksi dengan perempuan, merasa iri. Ia melampiaskannya dengan menghancurkan batang pohon. Eko tak ingin sahabatnya salah paham. Ia sebenarnya hanya ingin melempar gadis itu seperti dulu saat bermain-main, tapi merasa ragu melakukannya sekarang. Namun Tsugumi malah salah paham dan membuka bajunya, memperlihatkan dadanya. Dalam situasi seperti ini, 99% orang pasti akan kehilangan akal. Tapi Eko termasuk 1% yang tetap tenang, berkat pelatihan keras di Akademi Pertambangan, di mana interaksi dengan perempuan desa sangat dilarang. Melanggar aturan berarti dikeluarkan. Para siswa laki-laki hanya bisa mengagumi guru perempuan dari kejauhan. Sementara itu, Kojiro juga menyimpan rahasia. Karena darah pejuang yang mengalir di tubuhnya, ia dijauhi penduduk desa, membuatnya tidak percaya diri dan takut mendekati perempuan. Ia bahkan salah paham, mengira Eko adalah penambang cilik, profesi paling dihormati di kotanya, yang biasanya dikejar banyak gadis. Rasa frustasinya terhadap tindakan polos Eko sebenarnya hanya karena ia ingin berteman. Siapa sangka, 10 tahun terakhir, pria botak itu telah menanamkan banyak hal di benak Tsugumi, hingga ia menjadi seperti sekarang. Akhirnya, kelompok itu mulai saling memahami. Malam itu, Eko terbangun dari mimpi masa kecilnya yang begitu nyata. Detak jantungnya masih cepat ketika ia mendengar suara berisik dari tumpukan barang. Seekor iblis kecil sedang mencoba mencuri pedang milik Kojiro. Sejak pertarungan dengan Dewa Iblis, Eko mulai memahami kelemahan para makhluk kegelapan itu. Tanpa ragu, anak keras kepala itu melompat dan menghantam tanduk si iblis dengan gagang pedangnya. Tiba-tiba, ia tersedot ke sebuah tempat asing, tanah luas, penuh pedang yang tertancap. Sosok aneh sedang berbicara pada pedang-pedang itu, seolah mereka bisa mendengar. Sosok itu menoleh dan menyuruh Eko mengambil pedang mana saja untuk menghancurkan tanduk iblis, atau pedangnya sendiri akan dimakan. Saat Eko menggenggam sebuah pedang, pecahan kristal hitam bermunculan di sekitarnya. Mungkin efek samping dari hari-harinya menambang di akademi. Seluruh kekuatan tubuhnya mengalir ke ujung pedang. Sosok misterius itu berkata, "Sekarang saatnya." Eko mengayunkan pedangnya, menghancurkan tanduk dan tubuh iblis itu. Sosok eksentrik itu lalu menjelaskan bahwa pedang tersebut adalah pedang pembasmi iblis, senjata langka yang hanya bisa digunakan untuk menghabisi makhluk kegelapan. Namun setelah menyerap esensi iblis, pedang itu hancur. Belum sempat berpikir cara menggantikan senjatanya, sosok aneh itu mulai curiga. Eko mungkin orang yang selama ini ia cari. Saat Kojiro dan Tsugumi muncul, seluruh tanah pedang menghilang. Semua terasa seperti mimpi. Di perjalanan, Eko menceritakan apa yang ia alami. Ketika mereka membahas cara mendapatkan pedang baru, Tsugumi menjelaskan bahwa pedang pembasmi iblis hanya bisa ditemukan di tempat yang pernah disinggahi Dewa Iblis. Sayangnya, mereka tidak punya uang. Di pasar yang penuh prajurit, Eko terpukau. Tsugumi lalu menawarkan untuk melelang bongkahan besi iblis demi uang. Sebelum lelang dimulai, mereka menyempatkan makan mie. Saat itulah Shu bertanya mengapa Eko dan Kojiro begitu bertekad membasmi iblis. Bagi mereka, itu mimpi masa kecil, menjadi kelompok pejuang terkuat. Sementara, Tsugumi hanya ingin kembali pulang dan bermain bersama adik-adiknya. Tapi ada satu hal yang belum mereka tentukan, siapa yang jadi pemimpin. Eko tanpa ragu menunjuk Kojiro, karena baginya Kojiro lebih pintar dan bisa memimpin. Itu mengejutkan Kojiro, yang mengira hanya yang terkuat pantas jadi pemimpin. Sementara Eko lebih suka bertarung dan beradu mulut. Saat mendengar Kojiro akan memimpin, mata Suu berbinar. Momen penting pun tiba. Di hadapan mereka terhampar banyak pedang. Seorang wanita yang cocok dengan tipe ideal Eko muncul memberi saran. Karena ia menyukai wanita lebih tua, harga dirinya pun runtuh tanpa sadar. Satu persatu mereka memilih pedang. Tapi ujian sebenarnya bukan soal harga, melainkan apakah sang pejuang bisa menyatu dengan pedang pilihannya. Lelang itu sendiri adalah ujian tersembunyi. Kojiro maju lebih dulu. Saat memegang pedangnya, kekuatan mengalir deras dan kenangan masa kecilnya muncul. Pedang itu langsung beresonansi dengannya, lalu yang lain menyusul. Setiap pedang memancarkan cahaya berbeda, warna yang mencerminkan karakter dan potensi mereka sebagai pembasmi iblis.
Cahaya biru milik Kojiro terlihat hebat, tapi Mitsuru, wanita misterius itu, mengingatkan bahwa biru adalah warna paling umum dimiliki 40% prajurit. Warna merah justru paling dicari. Sementara itu, Eko masih gagal. Ia mencoba 6 pedang, semuanya menolaknya. Kenangan kelam masa lalu muncul, dan dalam kegelapan, seorang wanita muncul memeluknya. Tapi wujudnya berubah, jadi wanita berotot yang menghinanya. Kristal hitam tumbuh dari tubuh Eko, mengejutkan semua. Mitsuru menyuruhnya menyerah. Kata-katanya tajam, menghancurkan mimpi masa kecil Eko. Prajurit lain mencoba menghiburnya, tapi ia duduk diam, tenggelam dalam keputusasaan. Sampai Kojiro datang dan menghiburnya. Namun, saat itulah seekor iblis jatuh dari langit. Dewa iblis muncul, dan rasa percaya diri Eko lenyap. Ia hanya bisa gemetar. Tapi Kojiro dengan kekuatan baru menyelamatkannya. Kekuatan itu membuat Kojiro bersinar. Ia mengalahkan iblis-iblis kecil dengan mudah, dan untuk pertama kalinya merasakan ucapan terima kasih dari mereka yang diselamatkan. Semua orang memuji performanya, jauh melebihi prajurit pemula. Eko hanya bisa berdiri, menyaksikan temannya bersinar. Semua bergerak menuju markas iblis kecuali dirinya. Dahulu, mungkin ia yang akan memimpin. Kini, Kojiro bahkan tak menoleh lagi. Mereka yang tumbuh bersama kini berjarak karena kekuatan. Namun Eko tak menyalahkan Kojiro. Ia menanggung semuanya sendiri. Ia pernah bisa menggunakan pedang pembasmi iblis. Mengapa sekarang gagal? Ia menunggu pria misterius yang pernah menunjukkan kristal hitam padanya. Saat pria itu muncul lagi, Eko terkejut. Baru 2 kali bertemu, tapi pria itu menangis untuknya. Ia tahu rasa sakit ditinggalkan teman. Pria itu mencabut pedangnya, membelah tanah, dan menciptakan balok besar. Ia mendorong Eko untuk mengaktifkan kekuatannya, bahkan menawarkan tubuhnya sendiri sebagai kristal hitam agar bisa dijadikan pedang. Eko menolak. Namun pria itu mengusulkan hal yang lebih gila, menjadikan teman-teman Eko sebagai pedang. Saat Eko mencoba menghentikannya, ia justru didorong jatuh ke jurang. Sementara itu, Tsugumi masih kesal karena Kojiro meninggalkan Eko. Ia tak suka melihat temannya diabaikan begitu saja. Tapi Kojiro mengerti keras kepala sahabatnya. Ia tahu Eko tidak akan pernah menyerah. Meski terdengar kejam, lebih baik membiarkannya menemukan jalannya sendiri. Namun Tsugumi tak puas begitu saja. Ia mendesak Kojiro untuk menjelaskan kenapa Eko bisa jadi seperti sekarang. Akhirnya, Kojiro menceritakan masa lalu kelam sahabat mereka. Sejak kecil, Eko sangat mengagumi ilmu pedang Kojiro. Saat anak-anak lain menjauhinya, ia justru terpesona pada trik membelah daun jadi 3. Sejak itu, mereka sering bersama, melakukan banyak hal. Namun, kehidupan Eko berubah setelah kedua orang tuanya meninggal karena wabah. Ia tinggal bersama kerabat yang memperlakukannya layaknya beban. Ia dikurung di rumah karena keluarganya takut digosipkan melindungi anak iblis. Saat ia berinisiatif mengantar makanan ke ladang, ia justru dipukuli oleh keluarganya sendiri. Di usia muda, Eko telah melalui siksaan fisik dan mental. Suatu hari, ia dipaksa melempar batu ke sosok yang ia anggap ayah angkat sekaligus gurunya. Demi diterima oleh kelompok anak nakal itu, ia melakukannya meskipun hatinya menjerit. Penyesalan itu terus menghantui sampai sekarang. Setelah kilas balik menyakitkan itu, semangat Eko hampir padam. Dalam pikirannya, muncul sosok gadis berotot yang menyuruhnya diam dan tidak membuat keributan. Kenangan buruk tentang kematian keluarganya dan kebencian warga kembali menghantam. Akhirnya, Eko pun berubah menjadi batu. Para pendekar lain tak tahu apa yang terjadi. Saat mereka mendaki gunung untuk menghadapi iblis, mereka justru menemukan bangkai iblis itu. Kepalanya hilang, disembunyikan seseorang. Tsugumi merasa ada yang janggal. Jika iblis mati, seharusnya esensinya menyebar. Begitu mendengar kabar itu, Kojiro segera mencari titik lemah iblis, tanpa tahu bahwa Eko, yang telah bertahun-tahun berjuang, kini hampir menjadi batu saat mencari tanduk sang iblis. Di saat itu, si psikopat bertopeng muncul. Ia telah mencuri kepala iblis, tapi dikhianati rekan-rekannya. Kekuatan musuh ini sangat luar biasa. Bahkan, ratusan pendekar pun langsung tewas hanya dalam beberapa tebasan. Di tengah kehancuran, Tsugumi secara tak sengaja berubah menjadi pembalas dendam. Ia menyebut nama Kojiro, berharap si maniak akan menyatukan Kojiro dengan saudaranya demi menghapus rasa sepi. Sementara itu, Eko diangkat oleh sulur hijau milik bawahan si bos. Untungnya, sebelum Eko benar-benar jadi batu, mereka diselamatkan.
Nyaris mati, Eko memaksakan diri mendaki gunung untuk menyelamatkan teman-temannya, meski dihalangi oleh gadis misterius. Gadis itu memperlihatkan masa lalu tragis Eko, tapi juga mengingatkannya bahwa ia masih punya cinta dari sang guru dan Kojiro. Ia tetap hidup demi ajaran ayah angkatnya. Di puncak gunung, pembantaian terus berlangsung. Si maniak telah membunuh banyak pendekar dalam waktu singkat. Para penyintas melarikan diri. Kojiro memutuskan mengorbankan diri agar teman-temannya selamat. Tapi bagi si maniak, semua itu hanya pertunjukan sirkus. Saat keadaan paling kritis, terdengar musik tanda kehadiran penyelamat. Ternyata itu Eko kini memegang pedang iblis. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang bisa menggunakan pedang itu. Mereka pun bersorak gembira. Grup Eko tampak seperti kelompok protagonis sejati. Mereka siap bertarung kembali. Namun, saat semangat menyala, si maniak memanggil 8 pedang untuk mengejar mereka. Eko, yang kini penuh kepercayaan diri, menancapkan pedangnya ke tanah, bersiap mengeluarkan jurus pamungkas. Teman-temannya merasa ini terlalu nekat dan menunggu perintah darinya. Dengan jumlah yang lebih banyak, mereka memutuskan mengincar sang gadis sebelum si maniak berubah pikiran. Tapi anehnya, sebagian pendekar hanya menonton, membiarkan 3 anak itu bertarung sendiri. Pedang terbang yang dikendalikan si gadis memang menyusahkan. Tapi Kojiro punya rencana. Ia menyuruh Eko dan Tsugumi berpencar, sementara ia tetap di tempat untuk membingungkan musuh. Saat pedang diarahkan ke Eko, cahaya hijau menahannya. Itu adalah Tsugumi yang sudah menunggu di tempat tersembunyi. Eko pun melompat dan menebas inti pedang itu, menyisakan 6. Si maniak langsung menyerang gadis cerewet rekanannya. Ia lalu melepaskan cahaya hitam ke arah Eko, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menciptakan kubus raksasa yang menjebak semua orang di dalam gunung. Gunung itu tiba-tiba terbalik. Ratusan pendekar jatuh ke dasar. Hanya kelompok Eko yang selamat karena menancapkan pedang ke tanah. Serangan brutal Shiro menghancurkan batu demi batu. Gadis misterius muncul lagi dalam benak Eko, mempertanyakan arti sejati menjadi pendekar. Apakah semua ini hanya ilusi motivasi semata? Namun, jika keras kepala adalah bakat, maka Eko adalah jeniusnya. Ia tetap memegang teguh prinsipnya. Saat batu tempat mereka berdiri dibelah oleh si maniak, waktu tiba-tiba berhenti. Gadis misterius muncul, bukan untuk meninju, tapi untuk memeluk Eko dan memberinya kekuatan seorang dewi. Ia menyatu dalam tubuh Eko, lalu melepaskan kristal hitam yang menarik semua senjata, bahkan pedang milik Kojiro. Dengan kekuatan itu, Eko membalikkan gravitasi dan menyelamatkan para pendekar yang terjatuh. Dari caranya menangkis serangan dengan satu jari, terlihat betapa kuatnya ia kini. Bahkan, serangan dari si gadis bertopeng pun tak mampu menembus pertahanannya. Tubuh manusia Eko punya batas. Jadi kekuatan luar biasa yang ia miliki hanya bisa dipakai dalam waktu singkat. Sementara itu, sang dewi juga menguji sahabat terdekatnya, tuan rumah Eko sendiri. Ia tahu, tanpa sosok itu, Eko mungkin tak akan bertahan lebih dari sebulan. Sebagai penghargaan atas keberanian dan kesetiaannya, sang dewi mencium sahabat Eko. Kojiro pun mengambil kembali pedangnya, tepat sebelum pertarungan penentu dimulai. Sang dewi sempat menggoda si monster, yang anehnya terlihat agak imut, sebelum memanggil kekuatan dari seluruh pedang iblis di sekitarnya. Serangan dahsyat itu langsung mengarah ke wajah si monster. Hantaman serangan tersebut menghancurkan beberapa bukit di depan mereka. Kelompok Eko selamat dan kemenangan tipis, itu mereka rayakan dengan syukur. Semua mata tertuju pada bocah yang tadinya bahkan tak bisa mengayunkan pedang iblis. Namun, rasa terima kasih mereka berubah secepat mantan yang dulu bilang nggak bakal pergi, tapi ternyata tetap pergi juga. Beberapa mulai menyadari bahwa tubuh iblis telah dicuri. Siapa lagi kalau bukan Shiro? Pemakaman massal pun digelar bagi para prajurit yang gugur. Saat melihat anak-anak yang kehilangan orang tua, hati kelompok Eko terguncang. Tsugumi kemudian menjelaskan arti sejati dari pedang iblis. Meski pemiliknya kehilangan jiwa, unsur-unsur mereka tetap hidup dalam pedangnya. Bagi prajurit, pedang iblis adalah cerminan jiwa mereka. Malam itu, mereka menginap bersama skuad adik perempuan Mitsuru. Eko meminta izin mencoba lagi pedang iblis, dan sebagai pahlawan pertempuran kemarin, banyak yang tertarik menyaksikannya. Dalam suasana menegangkan, Eko bicara tentang makna pedang bagi seorang prajurit. Benda-benda yang kita cintai menyimpan sebagian jiwa kita. Saat ia menggenggam pedang, cahaya merah menyelimuti tubuhnya, warna langka kedua dari 5 warna jiwa. Semua langsung mengerumuni Eko, jarang ada yang punya jiwa merah. Eko kemudian menarik Kojiro untuk bicara 4 mata. Ia menceritakan soal gadis berkulit hitam dan hubungannya dengan kenalan lama mereka, serta kenangan tentang Jisai.
Hal ini membuat mereka merenungkan kembali sosok ayah mereka. Dulu, pria tua itu menanamkan semangat prajurit dalam-dalam. Mungkinkah Jisai bukan sekadar lelaki tua yang terasing di desa terkutuk, tapi juga seorang prajurit sejati? Di tempat lain, monster Shiro dan gadis bermasa cair mulai kebingungan. Awalnya mereka mencari Dewi dalam tubuh pria bertanda di bawah mata. Tapi sekarang, sepertinya sang Dewi telah berpindah ke dalam tubuh Eko. Setelah 15 tahun tersembunyi dalam Jisai, mengapa ia tiba-tiba berganti wadah? Kelompok prajurit lain mulai bergerak, sementara kelompok Eko hanya termenung. Kojiro menatap peta curian dan menunjukkannya kedua temannya, penanda bahwa perjalanan mereka akan dimulai kembali. Meski kini tak lagi seoptimis dulu, setidaknya mereka tak sepenuhnya tersesat. Kini, Tsugumi harus menyusuri rawa terkutuk bersama dua pria bodoh. Ia kesal pada Kojiro. Eko mencoba mencairkan suasana dan naik ke kuda perang, tapi dua temannya justru membisu. Tak lama, Eko melihat iblis menggigit kepala dua temannya. Seorang lainnya meminta tolong. Momen ini menjadi kesempatan sempurna untuk menguji pedang iblis barunya. Ia menembakkan cahaya merah ke arah tanduk iblis tanaman itu. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Eko menemukan gadis cantik di dalam tubuh iblis. Wajah bingung Eko jelas menunjukkan bahwa pesona gadis itu menghantam hatinya, sesuatu yang membuat Tsugumi tidak nyaman. Gadis itu ternyata adalah putri dari klan prajurit. Ia memberi mereka tumpangan. Sepanjang jalan, Eko terus mengajak bicara, tapi sang putri bersikap lebih dingin dari sebelumnya. Saat mereka kehilangan arah, Eko tanpa sadar menyebut nama Mitsuru, mengejutkan sang putri. Ketika pelayan mereka menabrak batu, Eko dan sang putri terjatuh ke jurang. Mitsuru membuka payung kristal hijaunya, menyelamatkan mereka dengan gaya yang cukup romantis. Di momen tenang itu, Mitsuru mengaku sebagai seorang hikikomori, orang yang lebih nyaman menyendiri. Ia mengajak Eko ke selatan untuk bersenang-senang, tapi kelompoknya ingin ke timur. Mitsuru memperingatkan, ke timur berarti bunuh diri. Iblis menguasai langit di sana, membuat wilayah itu tenggelam dalam kegelapan. Iblis tersebut adalah makhluk pertama yang muncul di Jepang dan telah membunuh banyak warga sipil dan prajurit selama 150 tahun. Namanya adalah Dewa Iblis Hitam. Karena itu, aliansi Uesugi dibentuk untuk mengalahkan iblis tersebut. Tapi pertama-tama, mereka harus menaklukkan Dewa Iblis Pulau Aquari sebagai batu loncatan. Seorang pria tua mengundang kelompok Eko bergabung dalam pertempuran di pulau itu. Namun mereka masih merasa tersesat. Saat berdiskusi, Eko menyebut gulungan milik ayah Kojiro. Tatapan tajam dari Tsugumi menunjukkan bahwa gulungan itu bertanda klan Uesugi. Dengan kemunculan sang dewi, banyak faksi mulai bergerak. Gadis bermasa cair yang sebelumnya santai pun dipanggil ke sebuah pertemuan. Rupanya, ada lebih dari 10 orang yang ingin membunuh Eko. Sementara itu, kelompok Eko mengikuti klan Uesugi demi mencari petunjuk tentang Jisai. Saat mereka tiba di kastel Uesugi, mereka baru sadar tempat itu adalah kastel yang mereka cari. Sayangnya, mereka terlalu lemah untuk bertemu langsung dengan Lord Uesugi. Tapi Eko, tanpa pikir panjang, nekat menerobos ke depan dan berakhir tumbang. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendarat. Dari dalamnya muncul Lord Takeda. Semua langsung berlutut, kecuali Eko dan Kojiro yang bingung setengah mati. Setelah perkenalan yang agak canggung, Takeda menerima mereka sebagai bawahan untuk menghindari birokrasi ketat. Namun di balik itu, ternyata ada rencana besar memecah belah para prajurit Uesugi dari dalam. Di atas kapal yang mengapung di tengah laut, kelompok Eko tengah membahas asal-usul ayah Kojiro dan peran sang penjaga dari pihak Takeda. Meski banyak yang mengira Eko akan kegirangan karena dianggap kekanak-kanakan, ia justru bersikap hormat pada sang penjaga, berharap bisa bertemu Lord Uesugi demi menanyakan kabar kakek Jisai. Sayangnya, sikap Eko yang terlalu menjilat membuatnya ditegur. Bertemu Lord Uesugi adalah hal mustahil karena ia sangat membenci orang luar. Obrolan pun berlanjut ke topik tentang iblis terkuat yang belum pernah dikalahkan siapapun. Iblis itu dikenal sebagai iblis induk, makhluk pertama yang menjejakkan kaki di Jepang dan menyerap kekuatan dari iblis-iblis kecil. Untuk mengalahkannya, mereka harus membasmi iblis-iblis kecil lebih dulu. Secara diam-diam, Eko, Kojiro, dan Tsugumi menyusup ke kastil Uesugi dengan memanjat atap. Dari atas, Eko melihat pemandangan kastil yang luas dan megah. Tak disangka, ia justru bertemu langsung dengan Lord Uesugi yang juga duduk di atap. Namun, percakapan mereka terganggu oleh sekretaris yang tiba-tiba muncul dan menyebut Eko sebagai orang mencurigakan. Ia langsung ditangkap. Lord Uesugi pun membawa mereka semua ke kamp militer dalam keadaan tak sadarkan diri.
Meski demikian, Eko dan Kojiro tetap optimis menyelidiki jejak ayah Kojiro. Saat mereka sedang berdiskusi, para prajurit datang dan memisahkan mereka, lalu membawa masing-masing ke sebuah ruangan. Sebelum masuk, Eko menyatakan bahwa dirinya bisa membaca dinamika kekuatan antar kelompok. Di ruangan itu, muncul berbagai faksi, termasuk seorang gadis bertopeng bernama Miku, teman lama Eko. Saat mereka saling menunjukkan kepedulian, para faksi mulai bersitegang. Eko melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan pertempuran pun dimulai. Setelah beberapa saat, Akihiro mengeluarkan pedang iblis dan mengalahkan dua lawannya. Tapi Eko yang keras kepala mencoba berdamai, karena menurutnya, bertarung bersama adalah inti dari seorang pejuang. Namun bagi Akihiro, semua itu hanyalah ilusi dan pengkhianatan. Ia menganggap Eko dan lainnya hanyalah sampah tak layak jadi pemimpin. Kepemimpinannya yang keras membuat suasana menjadi tegang. Berbeda dengan itu, Kojiro dan Sugumi terlihat santai. Mereka makan dan bercanda bersama rekan-rekan yang ramah. Sementara Eko yang berdiri di luar merasa dirinya paling sial. Keesokan paginya, saat armada kapal berlayar, Eko tampak kesal saat mengupas kentang. Ia merasa tak punya suara di tim. Namun, saat kesepian, seseorang datang menemaninya. Tiba-tiba langit menggelap dan iblis-iblis kecil mulai menyerang. Tanduk mereka sangat keras dan berbahaya. Ternyata, pria yang biasanya hanya sibuk mencatat adalah salah satu dari 3 naga terkuat pasukan Uesugi. Ia menghabisi para iblis debu dan berdebat dengan bawahannya soal mencatat pertempuran. Lalu muncul ratusan iblis kecil yang mengepung kapal. Tapi hanya dengan satu serangan, kakek itu melumpuhkan semuanya dan membangkitkan semangat seluruh pasukan. Semua prajurit kembali bersatu, melawan bersama, menunjukkan semangat sejati. Tapi Eko tetap merasa kecil dan tidak berguna. Di tempat lain, 2 komandan terkenal dari pasukan pembasmi iblis mengadakan pertemuan. Kakek berjubah sorban membanggakan persiapan klannya, meski masih butuh bantuan dari Takeda. Tujuan sebenarnya adalah menangkap inang Dewi Cahaya Hitam yang bisa menjadi kunci kemenangan. Bahkan hanya mendengar namanya saja, Komandan Takeda terdiam beberapa detik menyadari betapa pentingnya misi ini. Selain itu, mereka juga ingin mencari mata-mata di antara barisan Uesugi. Sementara itu, Kojiro hidup lebih damai. Berbeda dengan Eko yang disukai para gadis, tapi diinjak oleh para pria kuat, ia duduk menyendiri, larut dalam pikiran negatif. Katsumi datang dan menepuk kepalanya. Mereka pernah sama-sama dipukul oleh Akihiro dan saling memahami. Meski Eko masih awam soal pedang iblis, keberanian dan tekadnya membuat Katsumi menghormatinya. Katsumi berjanji akan membantu Eko memahami pedang iblis dan energi di dalamnya. Alasan ia bertarung adalah karena dendam pada ular berkepala 8 yang menghancurkan desanya di Pulau Akwari. Ular itulah yang kini jadi target Uesugi dan Katsumi bersumpah akan jadi lebih kuat. Keesokan harinya saat apel pagi, Eko tak terlihat, tapi latihan tetap dimulai dipimpin oleh Katsumi. Saat memperhatikan gadis pujaannya, sang kakek bertanya soal perkembangan misi. Untuk melindungi Mitsuru, sang pria berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal yang lain sudah tahu kebenarannya dan Mitsuru baru sadar saat itu juga. Saat ia bingung dengan perasaannya, Eko mendorong Mitsuru ke tanah dan mengajarinya penggunaan pedang iblis. Ia mentransfer energi pedangnya dan Eko langsung menyerapnya. Setelah itu, mereka muncul sebagai pemegang kristal hitam yang langsung menarik perhatian semua orang di camp. Kuroko, ahli strategi Uesugi, segera turun tangan dan menggunakan teknik untuk membatasi mereka. Bahkan pemimpin klan Uesugi pun ikut turun langsung. Semua menduga Mitsuru akan diinterogasi, tapi justru Eko yang diputuskan untuk dieksekusi. Ia diikat di alun-alun untuk diadili. Tapi ternyata semua ini hanyalah rencana Kuroko untuk memancing keluar mata-mata yang bersembunyi. Mitsuru akhirnya mengungkap bahwa dalang dibalik semua ini memang Kuroko. Ia lalu menjelaskan kelemahan bos yang mereka hadapi dan mengumumkan bahwa siapapun yang bisa memotong salah satu kepala ular akan diberi hadiah. Semangat pun langsung membara di antara pasukan, kecuali kelompok Shimazu yang dikeluarkan dari misi karena 2 orang di dalamnya dianggap mencurigakan. Akihiko yang biasanya pemarah kini tampak jauh lebih murka karena dilarang ikut bertarung. Matanya menyala seperti bara api, seakan siap benar-benar membunuh Lashi. Sementara itu, para prajurit korup mulai saling mencurigai satu sama lain soal keberadaan Sang Dewi Hitam. Si gendut yang tahu sedikit tentang Mitsuru menghubungi kelompok bawah tanah untuk menyelamatkan Eko yang tengah ditahan di alun-alun kota. Namun tiba-tiba, Mitsuru muncul di depan Eko mengangkat pedangnya tinggi, terlihat seolah akan membunuhnya. Tapi ternyata, ia datang untuk membebaskannya dan membawa pakaian pengganti. Tak lama, kakak Hiro muncul.
Eko sempat berharap itu karena kepedulian, tapi ternyata sang kakak hanya ingin Eko menyerah agar dirinya bisa bertempur. Semuanya terasa kacau. Mitsuru mengarahkan pedang ke leher Eko, mengancam akan membunuhnya, sementara wajahnya terlihat lelah, jauh dari kesombongannya di awal. Belum sempat mereka memahami situasi, tiba-tiba muncul buaya-buaya raksasa, saudara-saudara Mitsuru, yang ternyata datang untuk menangkap Dewi Cahaya Hitam. Hati Eko hancur. Orang yang selama ini menolongnya ternyata mata-mata. Tubuh Mitsuru kini ditutupi kristal hitam. Salah satu buaya mencoba menggigitnya, namun Mitsuru berhasil mendorongnya. Tiba-tiba, iblis-iblis yang menggigit Mitsuru dipotong-potong secara brutal. Ternyata, klan Uesugi telah mengirim pasukan elit mereka. Saat Eko duduk lemas di samping temannya yang sekarat, sang ahli strategi Kuroko datang memberi pertolongan pertama pada Mitsuru. Aura dari para pejuang Uesugi membuat ketiga buaya menyadari perbedaan kekuatan. Tapi justru dua dari mereka memakan saudara mereka sendiri untuk berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Saat itulah puluhan iblis menyerbu markas Uesugi. Kekacauan pun pecah. Eko ingin membantu bertarung, tapi Kuroko mencegahnya. Buaya kecil yang pernah mereka lihat kini tumbuh sebesar bangunan dan mulai memangsa sesamanya. Namun tiba-tiba, cahaya terang muncul di langit gelap. Pemimpin klan Uesugi turun langsung ke medan tempur. Pedang emas iblis miliknya memiliki kekuatan unik. Ia menyerap semangat para anggotanya dan mengembalikannya 2 kali lipat. Sebuah bentuk pertarungan yang dibangun dari kepercayaan mutlak. Dengan kepemimpinan luar biasa, 2 buaya iblis langsung dipenggal. Kemenangan pun diraih. Tapi ketika semua tengah beristirahat, monster dari atap mencengkeram wajah sang pemimpin. Di saat yang sama, Shiro muncul di tengah markas membawa pedang sang pemimpin. Seluruh anggota klan sadar, monster ini mungkin baru saja membunuh pemimpin mereka. Darah mengalir dari kamar utama. Orang terdekat sang pemimpin, Kaketsu, menjadi gila melihatnya. Seluruh klan pun mencurahkan energi pedang mereka pada Kaketsu demi balas dendam. Tapi koneksi mereka terputus. Kini Shiro, dengan pedang pemimpin di tangannya, tahu cara menggunakannya. Dia monster jenius yang pikirannya telah bengkok. Ia memanggil musuh-musuh kuat lainnya. Melawan Shiro saja sudah sulit, apalagi kini musuh bertambah. Tiba-tiba Shiro muncul di hadapan Eko. Senyumnya tulus tapi menakutkan, ia ingin menjadikan Eko pedang. Ia memperingatkan bahwa kastil Uesugi akan berubah menjadi kuburan besi dan menyuruh Eko kabur sebelum terkena serangan silang. Setelah memberi peringatan, Shiro membuka portal ruang dan melempar Eko masuk. Di langit, sebuah gerbang terbuka dan kepala monster raksasa pun muncul, memulai pembantaian. Sementara itu, Eko dan Mitsuru dibawa ke Kuseno untuk mengekstrak Dewi Hitam. Kuseno menyebut bahwa Eko adalah mantan inang Dewi tersebut. Eko sempat mengira si gendut tahu tentang ayahnya, tapi ternyata itu hanya asumsi Shiro dari pertempuran sebelumnya. Saat Mitsuru terbangun, Kuseno menyuruhnya membunuh Eko demi membuktikan dirinya masih berguna. Tapi kali ini, Mitsuru berlutut dan memohon agar kekasihnya diselamatkan. Ia mengaku tak pernah merasakan kasih sayang, bahkan dari ayahnya sendiri. Mendengar itu, Kuseno nyaris menebasnya. Untungnya, Eko menangkis serangan itu. Namun Kuseno melantunkan mantra yang mengubah Mitsuru menjadi batu. Di markas Uesugi, 2 prajurit batu milik Shiro dan kepala ular raksasa menyerang. Sementara itu, Eko mengetahui asal-usul Mitsuru. Ia dianggap produk gagal yang dibuang saat tak lagi berguna. Hal ini mengingatkan Eko pada masa lalunya sendiri. Kuseno, yang mulai merasa bersalah, memutuskan menghidupkan kembali Mitsuru, namun dengan menghapus semua ingatannya. Gadis itu kini seperti anak kecil. Eko tak tahan dengan kekejaman ini, menyerang Kuseno menggunakan pedang Mitsuru. Tapi karena tak bisa mengakses energi pedangnya, ia dikalahkan dengan mudah. Saat nyawanya hampir melayang, Mitsuru tiba-tiba menyerang Kuseno dari belakang, meluncurkan duri-duri tajam yang menembus tubuh si gendut. Meski kehilangan ingatan, perasaannya terhadap Eko masih tersisa. Mantra teleportasi pun sirna. Eko kembali ke markas Uesugi. Klan Takeda datang tepat waktu memberi bantuan. Takeda sendiri memilih menghadapi Shiro 1 lawan 1. Namun waktu habis, Seiroku harus mundur. Ia bersumpah jika bertemu Shimazu lagi, pertarungan mereka akan dilanjutkan. Kekalahan ini jadi noda yang tak bisa dihapus oleh Shimazu. Ia akhirnya memutuskan untuk merendahkan diri dan meminta bantuan mereka yang dulu ia remehkan. Meski ia butuh kekuatan Dewi Hitam dalam tubuh Eko, harga diri Shimazu tetap tak goyah. Mereka pun pergi ke lokasi harta karun untuk memanggil sang Dewi. Di sanalah rahasia tentang mendiang ayah Eko, Jisai, terungkap.
Ia adalah makhluk pertama yang mampu mengendalikan seluruh pedang iblis sesuai kehendaknya. Meski kehilangan jiwanya, ia tetap hidup dan mewariskan kekuatannya kepada para inang demi membasmi para iblis. Shimazu kembali memohon bantuan kepada kelompok Eko untuk menyelamatkan klan Uesugi. Ia menyerahkan sebuah cermin yang dipercaya mampu memberikan kekuatan untuk mengalahkan para prajurit yang telah rusak seperti Kuzo dan Shiro. Dengan tekad membara, Shimazu berniat membangkitkan sang dewi demi membalas dendam. Namun, saat Eko membuka kotak emas yang diberikan, ia terkejut melihat sebuah cawan berisi darah kental yang menjijikkan. Ia ragu. Darah suci itu tampak mengerikan. Tak mau berlama-lama, Shimazu memaksa Eko menelannya. Setelah cairan itu masuk ke tubuhnya, Eko mulai bereaksi aneh. Tapi justru dari ucapannya, semangat seluruh kelompok bangkit. Di saat itu, sang ahli strategi Kuroko datang membawa misi penting. Tapi pemimpin klan, Takeda, menolak rencana tersebut. Ia khawatir kehilangan pasukan utama dan komandan benteng akan membuat penyelesaian ketiga misi sekaligus menjadi mustahil. Bahkan, ia mengancam mundur jika rencana itu tetap dijalankan. Pertempuran pun dimulai. Pasukan penyerang telah mengelilingi ular raksasa, menyiram minyak dan membakarnya seperti rencana Kuroko. Namun itu hanyalah pengalihan. Pasukan elit yang dipimpin Eko sebenarnya sedang menuju tambang mineral aura. Tanpa mereka sadari, Seiroku telah menanam mata-mata yang mendengar semua rencana. Di tengah jalan, kelompok Eko dihadang sekelompok iblis kecil. Tapi ternyata, klan Shimazu yang awalnya dikira menyerah, justru muncul mendukung Eko setelah diyakinkan oleh Kuroko. Gabungan mereka menjadi kekuatan yang seimbang dengan ksatria Uesugi. Bersama, mereka mengalahkan iblis-iblis itu dan berhasil menembus tambang. Sementara itu, Kuseno mendapat kabar bahwa ksatria Takeda juga mulai bergerak. Kuroko mencurigai adanya pengkhianat, meminta Takeda melakukan serangan kejutan. Bahan peledak dikirim ke dalam tambang, semuanya sesuai rencana. Tapi Shiro punya agenda lain. Tiba-tiba, Shiro muncul di belakang pasukan, memasang bom milik Eko dan memindahkan semua bahan peledak itu ke kapal Takeda. Lalu ia membongkar identitas mata-mata dalam kelompok Kuroko, yang sebenarnya justru memperkuat strateginya. Tapi Kuroko ternyata sudah mengubah para prajurit batu hitam menjadi boneka. Ia percaya tidak ada yang bisa mendekat. Namun, Kuretsu tiba-tiba muncul dan menantang Shiro 1 lawan 1, hingga akhirnya ditangkap oleh Seiroku. Sang pemimpin klan Uesugi sebelumnya telah mempercayakan kepemimpinan pada Kuretsu bila terjadi sesuatu. Kini saatnya Kuretsu membuktikan dirinya. Dengan kekuatan penuh, Kuretsu merebut pedang Seiroku dan menghancurkannya di depan musuh. Ini adalah momen yang telah disusun oleh Kuroko saat balas dendam Kuretsu terhadap Seiroku akhirnya datang. Tapi Seiroku punya 3 pedang dan menggunakan benang emas untuk mengikat Kuretsu. Namun kali ini Kuretsu siap. Ia memotong benang itu, tapi kembali terjerat oleh benang yang lebih halus. Seiroku melancarkan teknik membutakan dan menyiksa Kuretsu hingga tubuhnya tercabik dan jari-jarinya hancur. Di ambang kekalahan, Kuretsu mengingat sang pemimpin. Meski tubuhnya remuk, ia bangkit menggunakan perban yang ditempelkan diam-diam ke pedang musuh. Saat waktu tepat tiba, semburan cahaya muncul, melepaskan ikatan dan menyembuhkan lukanya. Tampaknya Seiroku kalah, tapi sebagai manusia batu obsidian, ia sulit dibunuh. Dengan 1 tusukan telak ke dada, Kuretsu akhirnya menjatuhkannya, membuktikan bahwa julukan pahlawan tak terkalahkan dari Khatulistiwa memang layak ia sandang. Sementara itu, rencana Kuroko tetap berjalan. Pertarungan antara Takeda dan Shiro akan segera dimulai. Ini adalah duel 2 pendekar terkuat. Shiro menjebak Takeda dan timnya dalam penjara air, menciptakan tekanan yang luar biasa. Tapi Takeda dengan mudah melepaskan diri. Pertarungan sejati pun dimulai. Takeda mengeluarkan aura pedang yang luar biasa, tapi semuanya diblokir. Ia terkejut melihat pedang putih milik Shiro, tanda bahwa ia adalah pendekar terkuat dari 100 pendekar besi iblis. Hanya yang diberkati Dewi yang memiliki pedang putih. Namun Shiro menggunakan kekuatan itu untuk menyakiti, bukan melindungi. Meski pedang Takeda hanya biru, ia tak gentar. Serangan gabungan api dan air menciptakan ledakan hebat yang membuat Shiro terpental, tapi wajahnya tetap tenang. Ia dengan mudah menghancurkan harimau elemental milik Takeda. Shiro merasa dirugikan karena energi Takeda terus pulih, memancingnya ke ruang pertarungan pribadi. Duel ini berlangsung selama 2 hari 3 malam, tapi Takeda tak pernah menyerah. Ia menggunakan teknik pamungkas yang dilatih sejak kematian kakaknya di tangan Shiro. Hari itu, ia bersumpah akan membalaskan dendam, dan kini saatnya telah tiba. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Takeda dengan elegan menebas nyawa Shiro. Ia menang, tapi dengan harga mahal. Karena sembrono memakai teknik pamungkas,
Takeda kehilangan kemampuan menggunakan aura pedangnya sementara waktu. Di sisi lain, tim penyerang yang dipimpin Eko terus bergerak, didukung oleh Akihiro dan beberapa anggota keluarganya. Hasil latihan mulai tampak saat Eko dan Kazumi bertarung bersama. Di tengah misi, muncul persaingan diam-diam antara tim Shimazu dan kelompok Suma. Namun persaingan itu justru jadi pemicu semangat. Tim akhirnya menemukan markas si gendut Kuseno, pemimpin musuh. Sementara itu, Mitsuru mulai mengingat masa lalunya bersama Eko, tapi ingatan itu belum lengkap ketika Kuseno menyeretnya ke sungai penuh mayat. Kelompok Shimazu menganggap tim penyerang membosankan dan berniat bergerak sendiri memburu ular raksasa. Tapi Eko menghentikan mereka dengan cara mengejutkan, menyebut satu persatu nama anggota Shimazu. Berkat petunjuk Sang Dewi, Eko sadar kerjasama adalah kunci menembus markas musuh. Pertempuran pun dimulai. Tampaknya mudah, sampai Kuseno berubah menjadi monster raksasa, gabungan manusia dan kekuatan dewa iblis. Mayat-mayat di Danau Biru berubah menjadi pedang dan menyerang. Sekali hantam, banyak prajurit terpental. Bahkan pemimpin Suma pun ketakutan. Tanpa ragu, kakak Akihiro dan timnya maju. Tapi hujan pedang terus menyerbu, membuat pengiriman aura ke Akihiro nyaris mustahil. Salah satu anggota hampir tewas, tapi Eko menyelamatkannya. Meski dianggap mengganggu, Eko tak mundur. Ia terus menangkis pedang demi memberi waktu Shimazu menghubungkan aura mereka. Kuseno melayangkan tangan dan membuat Eko terpental. Seorang anggota kritis, namun Akihiro tetap tenang. Begitu 5 orang berhasil menyatu, cahaya merah menyapu pedang musuh. Semua berkat waktu yang dibeli Eko. Tugas utama tim Kuroko hampir selesai. Kuretsu, meski terluka, hanya perlu mengambil kepala ular raksasa. Takeda yang juga terluka datang ke perapian Kuretsu sambil bercanda. Tapi ternyata Kuseno belum benar-benar kalah. Dengan bantuan tanduk iblis, ia sempat menaiki tubuh ular raksasa. Di tengah kepanikan, Eko kembali berdiri, menyemangati semuanya. Kali ini, tim Shimazu mengakuinya. Namun ketika rapat strategi berlangsung, konflik internal muncul. Anggota lain yang dulu takut kini ingin bertarung sekeras mungkin. Tapi Akihiro menganggap hanya yang kuat yang layak bertahan. Tak ada waktu berdebat. Mereka sepakat bertarung bersama Eko yang lebih menghargai mereka. Jika ular raksasa lolos, semua sia-sia. Maka, kelompok Shimazu menerima beban paling berat, menghentikan sang monster. Semakin dekat mereka ke ular, makin besar ancaman yang terasa. Akihiro mengumpulkan mereka dan meminta satu hal. Jangan ikut bertarung langsung, cukup beri dukungan dari jauh. Permintaan ini melukai ego mereka. Tapi demi menang, mereka patuh. Akihiro tahu, dengan menerima kekuatan dari Khatulistiwa, ia juga mewarisi mimpi kakaknya. Maka, ia bertekad menyelesaikan semuanya. Dengan tekad baja, Akihiro mengejar tanduk monster itu. Saat kemenangan hampir di tangan, ledakan besar terjadi. Akihiro, yang paling depan, ditelan sang monster. Semua terdiam. Barulah mereka mengerti. Selama ini Akihiro bertarung sendiri agar orang lain bisa selamat. Tapi, aura mereka masih terhubung. Itu berarti Akihiro belum mati. Pasukan Uesugi memerintahkan mundur. Jika ular menyerap kekuatan Kuseno, kehancuran akan menyusul. Di dalam perut monster, Akihiro nyaris menyerah. Sampai sesosok dari masa lalu muncul, kakaknya sendiri. Sang kakak, setelah tercerahkan oleh teknik Eko, akhirnya sadar. Semua pun paham, Akihiro tak pernah berubah. Ia hanya menanggung semuanya sendiri. Kelompok Shimazu berusaha membuka mulut monster, memberi jalan pada sang kakak untuk menyadarkan Akihiro. Tapi rencana berubah. Setelah menyadari isi hati adiknya, mereka memilih bertarung sampai mati. Semua mana mereka disalurkan ke Akihiro. Saat itulah Akihiro sadar, yang terpenting adalah melindungi mereka. Dengan kekuatan penuh, ia merobek tanduk monster. Saat tanduk musnah, pasukan Yubi langsung bereaksi dan menghancurkan 8 tanduk lainnya. Rencana Kuroko berhasil total. Saat pembagian penghargaan, kelompok penyerang hampir mendapat semua kehormatan tertinggi. Namun, Akihiro memilih untuk membaginya rata kepada semua anggota keluarga. Berkat mediasi Eko, semua kesalahpahaman pun terselesaikan. Dan Akihiro berjanji akan membalas budi suatu hari nanti. Misi terakhir mereka adalah menyelamatkan kastel Uesugi dari serangan Kojiro. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari belakang gunung. Tim penyelamat diserang. Meski tubuhnya sudah cacat, Kuretsu tetap bersikeras membantu sang tuan. Jika terjadi sesuatu pada beliau, kemenangan ini akan sia-sia. Ucapan Kuretsu menyadarkan Eko yang sempat lupa bahwa tujuan awal pertempuran ini adalah menyelamatkan Mitsuru. Apa arti kemenangan jika orang tercinta harus mati? Eko pun berlari menuju suara ledakan.
Di sana, tim penyelamat berhasil mengeluarkan sang kakek. Mereka merayakan keberhasilan itu, dan Kuretsu merasa lega. Uesugi kemudian bercerita bahwa ia sempat bertemu Mishio, namun gadis itu tampak linglung dan tak mengenalinya, seolah baru saja dipengaruhi sesuatu. Dulu, Mishio pernah melindungi Eko karena takut kebahagiaan yang diberikannya hanya sementara, seperti pengalaman pahitnya bersama Kuseno. Mendengar itu, Eko langsung berlari mencari Mishio. Namun, tiba-tiba muncul pedang hitam dan sosok berzirah misterius. Sosok itu ternyata Kuseno, yang berhasil menyatu dengan kekuatan ular raksasa dan pedang hitam, yang tak lain adalah Mitsuru. Setelah gagal menemukan Dewi Obsidian Hitam, Kuseno menciptakan senjata sendiri, dan hanya Mitsuru yang cocok dijadikan wadah. Kuseno melepaskan aura hitam. Uesugi segera memerintahkan serangan lebih dulu. Tapi dengan satu tebasan, Kuseno membelah gunung dan seluruh pasukan. Eko melompat menyerang, namun kekuatan para pendekar terserap oleh pedang, mirip seperti saat kekuatan Dewi masuk ke tubuhnya dulu. Kuo pun meluncurkan serangan lintas laut, menghasilkan ledakan setara bom atom. Di tengah keputusasaan, mereka sadar Dewi sejati kini bersemayam dalam diri Eko. Pertempuran berubah menjadi ladang darah. Banyak gugur, tapi Eko berusaha menyatukan kekuatan persahabatan untuk menyelamatkan Mitsuru. Saat nyawa Eko nyaris hilang, Takeda datang menyelamatkan. Ia memohon pada Uesugi untuk melindungi Eko, karena jika ia gugur, umat manusia ikut punah. Uesugi lalu memperkuat Takeda dan Kuretsu. Sayangnya, keduanya tetap tumbang di tangan Kuseno. Saat situasi makin suram, ledakan besar menghentikan waktu. Mitsuru menarik Eko ke dunia stasis, di mana Eko kembali menjadi anak kecil. Di sana, Mitsuru mengaku takut ditinggalkan. Ia berharap Eko menenangkannya, tapi justru mendapat sikap dingin. Rupanya Eko pun menyimpan luka masa kecil. Mereka saling menguatkan, dan Mitsuru mengakui bahwa ia menyukai Eko. Hatinya yang dingin mulai mencair. Eko pun mengajaknya bergabung ke sirkusnya. Mitsuru akhirnya mengingat semuanya, dan memohon pada Eko untuk menghancurkan kekuatannya. Setelah meminum darah dari cawan menjijikan, Eko memperoleh sebagian kekuatan Dewi, dan bisa mengendalikan 5 warna kekuatan. Begitu waktu berjalan kembali, seluruh kekuatan pendekar terserap ke kristal hitam di langit. Eko kini tampak seperti dewa berambut pirang, menggunakan kekuatan semua orang. Tapi Kuseno menyadari bahwa Eko belum bisa sepenuhnya mengendalikan semua pedang Ora. Ia mengubah jari-jarinya menjadi pedang dan menusuk Kuseno berkali-kali dengan kecepatan luar biasa. Mitsuru lalu meminta Eko mengambil kristal obsidian dari tubuh Kuseno. Sebelum dihancurkan, Mitsuru meminta waktu bicara dengan ayahnya. Kuseno menuduh Mitsuru berkhianat karena jatuh hati pada Eko. Tapi Mitsuru menjelaskan bahwa ia hanya ingin hidup damai. Eko sempat ragu karena menghancurkan kristal bisa membuat Mitsuru ikut lenyap. Tapi Kuseno mengungkap bahwa hanya dirinya yang akan lenyap. Mitsuru masih manusia sejati. Dalam percakapan haru itu, Mitsuru tetap menghormati ayahnya meski menyadari kelemahannya. Akhirnya, Eko menghancurkan kristal. Di saat terakhirnya Kuseno menyesal dan ingin hidup lebih baik. Para pendekar yang selamat disembuhkan oleh kekuatan suci klan Sumi. Eko duduk bersama kelompok Tsugumi, mengenang betapa beratnya pertarungan mereka. Meski Takeda dan Uesugi masih curiga pada motif faksi Obsidian Hitam, mereka sepakat menyingkirkan kecurigaan itu untuk sementara, demi merayakan perjuangan para pendekar. Aliansi pun dibubarkan, semua kembali ke rumah masing-masing. Kojiro sempat bertanya soal ayahnya, tapi sang tuan hanya menduga bahwa ayah Kojiro pernah bekerja sama sebentar dengan klan Uesugi. Kojiro menyesal datang ke pulau ini, tapi sang tuan berjanji akan mencari info lebih lanjut lewat 4 jawara agung. Ia juga meminta Eko meminum 4 cawan darah dewi lainnya, agar makin kuat menghadapi pria-pria obsidian. Sebagai gantinya, Eko meminta 2 hal, bantu cari informasi tentang ayah Kojiro, dan 1 hari penuh bersama Mitsuru. Eko ingin menunjukkan keindahan dunia luar pada Mitsuru, karena waktu Mitsuru tak banyak. Ia juga membagikan hadiah. Kelompok Shimazu mendapat kastel, yang lain uang, dan Eko ditawari masuk ke klan Sumi dan Uesugi, tapi ia menolak. Ia memilih menghabiskan waktu bersama Kojiro dan Mitsuru. Eko membelikan Mitsuru cincin seperti cincin tunangan, dan mereka menikmati percakapan hangat di tempat indah. Perlahan, tubuh Mitsuru menghilang di pelukan Eko. Sang Dewi lalu bertanya kembali pada Eko, apakah ia benar-benar siap menghancurkan semua pria obsidian demi orang-orang yang ia cintai? Kini, semua kembali ke jalan hidup masing-masing.
sambil bertanya-tanya pertarungan seperti apa lagi yang menanti kelompok Eko. Itulah akhir kisah anime ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.